suara seperti cakaran di dinding kamar kamu. Itu suara apa ya? Kanti cuma jawab dengan wajah datar tanpa ekspresi. Itu teman baru Kanti mah. Dia tinggal di sini sudah lama. Saat pandangannya mengarah ke arah tempat tidur, dia benar-benar dibikin shock. Di depan mata kepalanya sendiri, Kanti sedang tidur terlentang, tubuhnya tidak menyentuh kasur sama sekali. Nak Kanti, kamu bisa dengar Kiai? Kanti terdiam, lalu mendongak dengan suara berat, menjawab, Kau datang membawa ayat, tapi aku sudah hafal semuanya, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Si Manis Cerita Mistis yang dikemas dengan manis. Untuk kalian yang sedang menonton dan sudah subscribe serta like video ini, semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Cerita menyeramkan kali ini dialami oleh sebuah keluarga kecil, tepatnya seorang ibu tunggal. Kejadiannya itu udah lumayan lama banget, sekitar tahun 2011 lalu di daerah Jawa Tengah. Kita sebut saja namanya Bu Suminah. Bu Suminah ini punya anak perempuan sematawayang yang baru beranjak dewasa, namanya Kanti. Umurnya 15 tahun dan waktu itu posisinya baru mau masuk SMA. Mereka berdua ini baru saja pindah ke sebuah rumah tua peninggalan kolonial Belanda di pinggiran kota Solo. Rumahnya memang gak terlalu besar, hanya cukup untuk ditinggali berdua. Tapi ada satu hal yang langsung mencuri perhatian Bu Suminah. Halaman depannya tuh sangat luas. Tepat di tengah halaman itu berdiri sisa batang pohon berukuran raksasa yang tampak baru saja ditebang. Diameternya begitu besar, sampai-sampai sulit membayangkan setinggi apa pohon itu dulu. Kalau dilihat dari ukuran batangnya, pohon tersebut kemungkinan sudah tumbuh puluhan bahkan mungkin ratusan tahun. Entah kenapa, Bu Suminah melihat batang pohon itu aja sudah menimbulkan perasaan gak enak. Seolah ada sesuatu yang ikut terkubur saat pohon itu ditebang. Awal mereka pindah dan menempati di rumah baru itu masih berjalan normal-normal saja, gak ada sesuatu yang aneh. Sampai pada suatu hari Bu Suminah mulai ngerasa ada yang gak beres sama gelagatnya Kanti. Kanti yang aslinya itu anaknya ceria, supel, mendadak beberapa minggu terakhir menjadi pribadi yang berubah drastis, jadi lebih pendiam dan banyak ngelamun. Bahkan jadi lebih suka ngurung diri di kamarnya yang kebetulan ada di lantai 2. Gak cuma sampai di situ, yang bikin Bu Suminah mulai ngerasa was-was dan gak tenang, dia kok merasa sering banget di waktu malam kayak mendengar suara misterius dari arah dalam kamar Kanti. Suaranya tuh khas banget. Krek, cekrek, cekrek. Percis suara kuku hewan yang digesek ke dinding-dinding rumah. Nah, setiap kali Bu Suminah ngerasa curiga dan masuk buat ngecek, dia cuma nemuin Kanti lagi duduk diam di atas kasur sambil natap kosong ke arah dinding dekat jendela kamar. Pas ditanya, "Nak, Mama dengar ada suara seperti cakaran di dinding kamar kamu. Itu suara apa ya?" Kanti cuma jawab dengan wajah datar tanpa ekspresi. Itu teman baru Kanti mah. Dia tinggal di sini sudah lama. Setelah dengar jawaban Kanti, Bu Suminah hanya geleng-geleng kepala dan pikirnya anaknya lagi coba bercanda. Tapi ternyata kelakuan Kanti makin hari malah makin aneh dan ekstrim di luar nalar. Puncaknya itu terjadi pas malam 1 Suro. Sekitar jam 2 malam Bu Suminah kebangun gara-gara dengar suara gaduh yang kenceng banget dari arah dalam kamar anaknya. Karena penasaran dan sekaligus panik, Bu Suminah langsung lari coba membuka pintu kamar Kanti yang terkunci dari dalam. Tok 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 tok. Kanti, Kanti, buka pintunya nak. Dor 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 ya. Pintu itu diketuk dengan sangat kencang.
Karena berkali-kali dicoba-coba tetap nggak dibuka, Bu Suminah akhirnya memutuskan untuk mencari kunci kamar cadangan. Nah, pas baru saja dia membalikkan badan, tiba-tiba terdengar suara klik dari balik pintu. Dalam hitungan detik, pintu kamar Kanti terbuka perlahan hingga akhirnya menganga lebar. Begitu pintunya terbuka, yang terlihat hanyalah kamar yang gelap gulita. Bu Suminah memberanikan diri melangkah masuk. Tapi saat pandangannya mengarah ke arah tempat tidur, dia benar-benar dibikin shock. Di depan mata kepalanya sendiri, Kanti sedang tidur terlentang, tubuhnya tidak menyentuh kasur sama sekali. Kanti terlihat melayang sekitar setengah meter di atas tempat tidurnya. Matanya merem rapat, mulutnya komat kamit, terus ngomong pakai bahasa yang aneh banget, yang sulit dimengerti dan terdengar asing. Bukan bahasa Indonesia, bukan juga bahasa Jawa, tapi kayak semacam bahasa kuno yang kedengarannya itu kasar, berat, dan bikin merinding yang ngedengernya. Begitu Bu Suminah gak kuat nahan takut, lalu dengan spontan menjerit kencang. Detik itu juga badan Kanti langsung jatuh berdebum balik ke atas kasur. Kanti langsung terbangun sambil menangis kebingungan. Dia nggak tahu dan nggak ingat sama sekali apa yang baru saja terjadi. Nah, disinilah mimpi buruk keluarga kecil ini benar-benar dimulai. Hal pertama yang terlintas di pikiran Bu Suminah waktu itu adalah membawa Kanti ke jalur medis. Logika keibuannya mikir, mungkin anaknya kena gangguan mental atau ada masalah sama syarafnya. Gak tanggung-tanggung, Kanti langsung dibawa ke dokter spesialis, psikolog, sampai psikiater paling mahal di kota itu demi kesembuhan anaknya. Tapi saat semuanya hasil tes medis keluar, dokter menyatakan kalau tubuh Kanti ini 100% sehat. Gak ada kelainan syaraf, bahkan gak ada juga indikasi gangguan jiwa. Medis pun akhirnya angkat tangan. Bu Suminah akhirnya membawa Kanti kembali pulang ke rumah. Sementara itu kondisi anaknya justru makin hari makin mengerikan. Fisik anaknya yang baru mau masuk SMA itu berubah drastis cuma dalam waktu seminggu saja. Kulitnya yang tadinya segar berubah jadi pucat keabu-abuan. Kantung matanya cekung hitam pekat dan badannya mendadak kurus kering karena dia benar-benar nolak makan apapun. Dia hanya mau minum air mentah. Itu pun dilakukan ketika dia diam-diam atau tidak ketahuan sama ibunya. Dan yang lebih parah lagi, suaranya Kanti udah nggak bisa lagi ngomong pakai suara aslinya yang manis kayak anak seumurannya. Setiap kali dia buka mulut, suara yang keluar itu berubah total jadi suara laki-laki tua yang berat dan kedengaran penuh amarah. Ada satu momen krusial yang akhirnya bikin Bu Suminah benar-benar angkat tangan dan menyerah sama jalur medis. Jadi gini nih. Jadi waktu itu ada dokter dari puskesmas setempat yang berbaik hati datang langsung ke rumah buat ngecek kondisi Kanti yang makin memprihatinkan. Nah, pas dokter ini baru saja mau mengulurkan tangan buat megang dahi Kanti, matanya Kanti ini langsung melotot lebar. Bola matanya terbalik ke atas sampai yang kelihatan cuma bagian putihnya aja. Belum sempat memeriksa, dokter itu dibikin shock. Karena melihat secara langsung gerakan yang benar-benar gak masuk akal sehat, bagian setengah badannya tiba-tiba bunyi krek dan langsung berputar ke belakang dengan sudut yang sangat gak wajar. Sosok di dalam tubuh Kanti itu langsung tertawa ngakak ngetawain si dokter. Dia cuma ketawa. Makhluk itu pun mengebongkar semua aib masa lalu si dokter itu di depan Bu Suminah. Dia tahu semua hal yang sifatnya rahasia banget, mulai dari nama selingkuhan si dokter sampai dosa apa saja yang pernah dilakuin dokter itu waktu zaman masih kuliah dulu. Semuanya dikuliti habis-habisan.
Mendengar semua itu, si dokter langsung ketakutan setengah mati. Mukanya pucat, lalu dia buru-buru beresin tas medisnya dan langsung lari keluar dari rumah itu. Sebelum pergi, dia sempat bilang ke Bu Suminah dengan suara ketakutan, "Bu, ini udah bukan urusan saya lagi. Tolong cari orang pintar. Anak ibu sudah bukan manusia." Sadar kalau itu udah murni gangguan gaib, Bu Suminah akhirnya mutusin buat minta bantuan ke pemuka agama setempat. Dipanggillah seorang kiai sepuh yang terkenal sudah sering banget menangani kasus-kasus mistis besar. Kita sebut saja beliau ini Kiai Daud. Kiai Daud datang ke rumah itu nggak sendirian. Beliau ditemani sama dua santri mudanya yang bernama Fikri dan Fadil. Nah, pas baru saja Kiai Daud menginjakan kakinya di halaman rumah, beliau langsung berhenti dan menghela nafas panjang. Beliau langsung bilang kayak gini ke Bu Suminah, "Rumah ini dulunya tempat pemujaan, Bu. Apa yang ada di dalam tubuh anakku sekarang ini bukan jin sembarangan. Dia makhluk Banaspati kuno yang dulu terikat sama tanah ini selama ratusan tahun." Gak pakai lama, malam itu juga ritual pengusiran atau ruqyah langsung dimulai di kamar lantai 2. Kondisi Kanti waktu itu terpaksa harus diikat tangan dan kakinya di tiang tempat tidur pakai kain jarik yang tebal. Soalnya tenaganya ini benar-benar luar biasa besar, nggak kayak tenaga anak perempuan usia 15 tahun. Pas Kiai Daud mencoba melangkah mendekat ke Kanti, si Kanti ini langsung meludahinya sambil tertawa melengking. Kali ini suaranya berubah menjadi seorang perempuan tua. Ki Daud langsung mengambil posisi duduk di samping tempat tidur. Beliau memegang tasbihnya erat-erat. "Nak Kanti, kamu bisa dengar Kiai?" Kanti terdiam, lalu mendongak dengan suara berat menjawab, "Kau datang membawa ayat, tapi aku sudah hafal semuanya, Kiai." Mulailah Kiai membaca Al-Fatihah. Biasanya jin akan bereaksi berteriak atau bergerak gelisah, tapi kali ini berbeda. Sosok makhluk yang ada di dalam tubuh Kanti itu justru mengikuti bacaan sang Kiai. Kiai tidak terganggu sama sekali. Beliau tetap fokus merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang tegas dan berwibawa. Kali ini reaksi dari dalam tubuh Kanti benar-benar brutal. Dia langsung menjerit melengking, suaranya percis kayak raungan hewan buas sama teriakan wanita yang lagi kesakitan luar biasa. Gak cuma itu, kasur tempat Kanti diikat tiba-tiba mulai bergetar hebat. Duh, 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 duh. Kasur itu melompat-lompat menumbuk lantai dengan sangat kencang. Sampai-sampai nih plafon kamar di atas mereka mulai retak dan berjatuhan. Sambil terus meronta-ronta mencoba memutus ikatan kain jariknya, makhluk di dalam tubuh Kanti itu mulai memaki-maki Ki Daud. Rupanya dia lagi mencoba buat meruntuhkan mental sang Kiai. Makhluk itu berteriak, "Hei Daud, kamu sok suci. Kamu ingat dosa masa lalu mudamu. Kamu dulu adalah orang yang penuh maksiat dan gagal menjadi anakku sendiri. Kamu tidak akan pernah bisa mengeluarkan aku." Mendengar rahasia-rahasia gurunya dibongkar, si kedua santri muda, Fikri dan Fadil ini mukanya langsung pucat campur ketakutan. Ditambah lagi, jin itu tiba-tiba ganti haluan dan mulai membongkar rahasia pribadi si Fikri dan Fadil juga. Fikri dan Fadil benar-benar goyah, fokusnya buyar dan bacaan ayat sucinya mulai kedengaran terbata-bata karena panik. Nah, di momen krusial saat pertahanan mereka melemah itulah dengan kekuatan supranatural yang luar biasa, Kanti berhasil memutus salah satu ikatan kain jarik di tangannya. Gak pakai lama, kedua tangannya langsung bergerak secepat kilat mencengkram leher Fikri dan Fadil. Cengkramannya kuat banget sampai-sampai badan mereka terangkat ke udara. Melihat santrinya dicengkik dan sudah mengap-mengap,
hampir kehabisan nafas tuh, Kiai Daud gak tinggal diam. Beliau langsung berdiri, melangkah maju dan menempelkan telapak tangannya langsung ke dahi Kanti. Di situ Kiai Daud berteriak lantang membaca ayat kursi. Dengan mengerahkan seluruh energi dan keimanannya, detik itu juga suasana kamar berubah jadi kacau balau. Angin kencang yang entah datangnya dari mana tiba-tiba berembus mutar di dalam ruangan, menerbangkan semua kertas dan gorden sampai berantakan hancur gak karuan. Di momen itu tubuh Kanti tiba-tiba melengkung ke atas dengan ekstrim. Tulang-tulangnya kedengeran berbunyi gemertak parah, kayak dipaksa patah dari dalam tubuhnya sendiri. Makhluk yang di dalam itu berteriak histeris, "Kalau aku keluar, anak ini akan mati bersamaku." Tapi luar biasanya Ki Daud sama sekali nggak goyah. Beliau terus fokus berdoa memohon perlindungan total kepada Sang Maha Kuasa. Pertempuran batin yang luar biasa mencekam itu berlangsung selama hampir 2 jam nonstop. Kiai Daud sampai mandi keringat dingin, wajahnya pucat dan fisiknya benar-benar terkuras habis cuma demi menahan amukan dari jin kuno tersebut. Sampai akhirnya tepat menjelang azan subuh, Kanti tiba-tiba tersedak dan memuntahkan darah hitam yang jumlahnya banyak banget. Gak cuma darah, dari mulutnya juga keluar beberapa jarum karatan sama gumpalan darah hitam. Nah, setelah muntah itu tubuh Kanti langsung lemes seketika, jatuh ambruk ke kasur dan langsung pingsan total. Suasana kamar yang tadinya bising dan mencekam mendadak berubah menjadi sepi. Suhu dingin yang tadinya bikin merinding perlahan-lahan menghilang dan digantikan sama hangatnya sinar matahari pagi yang mulai masuk lewat celah gorden jendela. Jin kuno itu akhirnya kalah dan benar-benar keluar dari tubuh Kanti. Tapi ternyata kemenangan malam itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Tepat setelah Kanti berhasil terselamatkan, Ki Daud tiba-tiba terduduk di lantai. Beliau memegangi dadanya erat-erat lalu perlahan terkulai lemas. Beliau wafat di tempat subuh itu juga. Dokter menyatakan beliau terkena serangan jantung karena memang seluruh energi hidupnya habis terkuras untuk mempertaruhkan nyawanya sebagai pertempuran gaib paling brutal tersebut. Beliau benar-benar mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkan 1 jiwa anak manusia. Setelah kejadian mengerikan yang bikin shock itu, Bu Suminah gak pakai mikir 2 kali. Dia langsung menjual rumah loji tua itu peninggalan Belanda dengan harga yang sangat murah dan mutusin buat pindah sejauh mungkin dari kota tersebut. Kanti sendiri untungnya berhasil selamat dan sekarang kondisinya udah sehat total secara fisik. Tapi kalau secara mental butuh waktu bertahun-tahun bagi Kanti untuk bisa benar-benar pulih dari trauma ingatan saat tubuhnya sempat dipinjam oleh entitas kegelapan dahsyat itu. Kisah ini seolah jadi bukti nyata buat kita semua. Di dunia yang kita tinggali ini memang ada entitas-entitas kuno yang kekuatannya itu benar-benar di luar nalar manusia. Dan ketika sen atau dunia medis sudah angkat tangan, satu-satunya benteng terakhir yang kita punya hanyalah keimanan kita sendiri. Tapi pertanyaannya, sekuat apa iman kita kalau tiba-tiba dihadapkan pada teror yang seperti itu? Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Aku pamit undur diri dan jaga diri kalian baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.